Bali dan kebetulan hari ini masih tetap di lokasi yang sama di Art Center Bali, di mana hari ini ada banyak kegiatan yang merangkum kegiatan hari ini, yaitu ada pameran bangunan, ada digital festival, kemudian juga ada Bali Jani. Nah, hari ini kebetulan ada tamu istimewa yang hadir di TVRI Bali, yaitu Bapak Kalaksa BPBD Bali, luar biasa. Sukses meniki, Bapak Made, Punapi Gatreng, Astung Ara baik, sehat dan selalu tangguh. merupakan kebanggaan buat kami. Akhirnya ini yang susah kita dapatkan, akhirnya bisa mampir meriki. Sukses meniki Pak Made sudah bisa mampir. Jadi saya termasuk barang langka gitu ya. Betul sekali. Bisa didapat gitu ya. Pak Made niki kita ngobrol santai, walaupun Iya. Pak Made selalu kesehariannya sigap, tegas, tangguh. Nah, hari ini yang paksa Pak Made untuk agak sedikit relax Pak Made. Banyak senyum gitu ya. Untuk melupakan sejenak nih untuk bisa sedikit relax cuma beberapa menit saja nih Ya. Ini rahayu nih yang boleh Pak Rahayu. Made. Salaman dulu Pak Made. Salaman dulu. Salam bijaksana, salam rahayu, salam Salam tangguh tentu. Terima kasih. Oke, Pak Made, bisa ngobrol sebentar nih kita Oke. terkait masalah BPBD. Wow, bisa dijelaskan sedikit apa itu BPBD, Pak Made? BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satu organisasi perangkat daerah di Pemprov Bali yang punya urusan di bidang penanggulangan bencana, membantu Bapak Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan penanggulangan bencana. Jadi ketika ada di beberapa daerah di Provinsi Bali ada tanah longsor, ada banjir, pohon tumbang, dan lain sebagainya, kami dengan personil tim reaksi cepat akan memberikan penanganan pada kesempatan pertama, dan kita dengan tagline quick response, memberikan pelayanan pada kesempatan pertama. 247 rumus kami, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Warna merah di kalender itu hanya sebatas warna Pak Bujur. Oh, Kita 24 jam standby di kantor BPBD. berarti ketika hari libur pun kita bekerja. Bahkan nyepi pun petugas kami tetap standby. Jadi satu hari dikasih shift pagi jam 8 sampai jam 2 siang, shift sore jam 2 siang sampai jam 8 malam, shift malam jam 8 malam sampai besok harinya. Terhitung terus. Karena kami merespon setiap kejadian kedaruratan, tidak hanya sebatas perencanaan, ada biasa kecelakaan warga negara asing di jalan. Karena kami mengkoordinasikan tim medis, armada ambulan bersama teman-teman di klaster kesehatan dari dinas kesehatan. Jadi tugas kami 24 jam. Karena bencana dia tidak pernah permisi. Betul. Dia tidak pernah bilang saya akan longsor di jam 2 subuh. Saya akan ada gempa besok pagi, tidak pernah. Dia bisa saja kapan saja, di mana saja, dan terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu kami di BPBD membangun budaya ketangguhan di tengah-tengah masyarakat. Cara apa? Kita mengedukasi. Ada prinsip namanya KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Sehingga hari ini pun kita hadir di tengah-tengah teman-teman media, TVRI terutama, apalagi sekarang bersanding dengan individu yang begitu ganteng, kebanggaan buat kami. Artinya BPBD Provinsi Bali dapat tandem sekarang di Puja Tawo yang notabene adalah artis Bali. Harapan kami Kerambu Bali, 4,4 juta jiwa masyarakat Bali semakin sadar akan kondisi Bali yang penuh dengan ancaman. Kalau kita istilahkan di disaster management, multi hazard bencana. Artinya multi hazard artinya ketika di daerah lain punya ancaman bencana umpamanya banjir saja, tetapi Bali memiliki lebih dari satu, bahkan ada 14 jenis ancaman bencana. Mulai dari banjir bandang, gempa, tsunami, hidrometeorologi, erupsi gunung api. Kita punya dua gunung api aktif. Ya, dua gunung api aktif ya. Batu, ada gunung agung yang terakhir erupsi di 2000. Betul sekali. Tetapi Astung Ara, sejak berdirinya BPBD Provinsi Bali 2012 sampai sekarang masyarakat kita sudah teredukasi dengan baik. Walaupun tetap terus ke depan kita tingkatkan dengan bantuan teman-teman media, karena di dalam penanggulangan bencana ada 5 pilar yang kita sebut dengan pilar teknik kolaborasi. Dari pemerintah sendiri, masyarakat, dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan terakhir sebagai aktor kunci adalah teman-teman media melalui publish viral di media sosial. Oh, ini keren sekali informasi. Sumpah Pak Made, ini saya baru tahu begini Betul nih. sekarang ya? Iya, betul. Berarti syukur ketemu sama Pak Made. Luar biasa. Sekali lagi makasih Pak Made. Terima kasih. Pak Made, ini saya masih banyak pertanyaan dengan Pak Made. Ya.
berkaitan dengan BPBD. BPBD ini lahir kapan ya Pak Made? Kan banyak teman-teman mungkin nggak tahu. Ya. Lahirnya sebenarnya kapan ada ini lembaga BPBD ini? Kalau di pusat di Kujo lahir 2008. 2008. Karena memang berangkat dari pengalaman buruk gempa tsunami Aceh 2004. Kita semua baru tersadarkan bahwa Indonesia berada di dalam ring of fire, cincin api, kanan kiri depan belakang, utara selatan barat timur, semuanya memiliki ancaman bencana. Tidak hanya sebatas di Bali, Indonesia, tetapi global, dunia internasional memiliki sama-sama ancaman bencana. 2007 muncul Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Setahun setelah itu dibentuklah BNPB di pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian diharuskan oleh pemerintah pusat, baik BMKG, BNPB maupun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk kelembagaan di daerah yang kita sebut dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Kalau provinsi sendiri, BPBD-nya sudah terbentuk di 2012 dengan berbagai hiruk-pikuk, keterbatasan dari sisi jumlah personil, terbatasnya jumlah peralatan dan logistik. Kami melaksanakan peran dan fungsi 3 hal. Sebagai peran komando, jika bencana terjadi di Kujo, BPBD itu mengkoordinasikan semua stakeholder, termasuk di dalamnya TNI dan Polri, untuk bersama-sama kita melakukan penanganan, terutama penyelamatan jiwa manusia. Yang kedua, peran koordinasi. Kita mengkoordinasikan berbagai pihak, termasuk di luar pemerintahan. Yang ketiga, sekaligus kita melaksanakan tugas penanggulangan. Itu yang kami lakukan. Wow, 12 tahun berdiri, beliau kiprahnya untuk membangun Bali luar biasa ya. 12 tahun berdiri luar biasa. Nah, berkaitan dengan bencana, tadi Pak Made pernah bilang, sempat bilang, itu ada kecelakaan lalu lintas kemudian ditangani BPBD juga. BPBD juga. Kenapa Pak Made? Artinya di tengah masyarakat sudah kadung familiar dan ada di hati masyarakat. Maaf, itu bukannya tugas polisi, bukan ya? Kecelakaannya iya, tetapi korban manusianya mesti menjadi tugas kami berkolaborasi. Kecelakaannya lalu lintasnya oleh teman-teman kepolisian, tetapi untuk Nabi Wasani korbannya kita evakuasi ke rumah sakit. Evakuasi korban ya maksudnya? Pertolongan pertama di tempat kejadian, kita berkoordinasi dengan teman-teman rumah sakit, koordinasi dengan teman-teman dinas kesehatan, tidak hanya sebatas kami di BPBD. Ketika masyarakat sudah call ke 25 11 call center kami, kita harus memberikan respon pada kesempatan pertama. Begitu masyarakat melihat atribut warna oranye, mereka sudah paham lihat, oh ini timnya BPBD. Jadi sudah melekat di hati mereka ketika terjadi sesuatu di masyarakat, di jalan lebih, mereka langsung call ke call center kami di BPBD. Bahkan ada cerita menarik, ada ular masuk rumah pun callnya ke BPBD. Padahal bukan tugas kami. Oh, kayaknya. Tapi bisa ditangani. Mengkoordinasikan. Oh, benar. Karena core bisnis kompetensinya ada di teman-teman di pemadam kebakaran. Ya, betul sekali. Kemudian ada monyet masuk rumah juga. Teman-teman di KSPA kami koordinasikan. Kan peran kami juga tadi. Komando bisa mengkoordinasikan pihak terkait termasuk melaksanakan. Itu tugas kami. Mantap. Berarti ketika misalnya ada kecelakaan di jalan, ada masyarakat yang menginginkan BPBD menginginkan korban itu dievakuasi ke rumah sakit atau kemana, ya, bisa langsung telepon ke BPBD. Biasanya masyarakat sudah familiar dengan nomor telepon kami di 25 11 77. 25 11 77 call center. Kami ditelepon, jadi yang kami siapkan asesmen awal adalah kecelakaannya seperti apa yang bisa diberikan untuk pertolongan pertama. Jadi disiapkan 2 hal, tim medis, armada ambulans. Ketika bisa dilakukan pertolongan pertama di tempat, langsung eksekusi. Ketika harus dirujuk ke salah satu rumah sakit, ini adalah peran koordinasi. Tidak hanya BPBD, di sana ada dinas kesehatan, di sana ada seluruh rumah sakit yang ada di Bali. Titik koordinat terdekat dari posisi kecelakaan kemana bisa dievakuasi. Kita bukan mencari harus ke Sangla, harus ke RSDM, tetapi rumah sakit terdekat, mau dia swasta, negeri, tidak masalah. Yang penting pertolongan pada kesempatan pertama bisa kita berikan. Mantap ini ke BPBD, luar biasa. Berarti siapapun bisa menghubungi BPBD ke nomor tadi. Semua boleh. Bahkan kita Bali kan terkenal dengan pariwisata. Iya betul. Turis mancanegara, bahkan kalau kita cerita turis asal negara Australia, dia mengistilahkan
Bali itu sebagai rumah kedua. Iya, betul. Banyak kejadian kecelakaan dan kedaruratan yang kita temukan di lapangan justru adalah warga negara asing. Kita kan tidak boleh diskriminasi. Semua kejadian kedaruratan menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan penanganan pada kesempatan. Jika kami munculkan data flashback 2023, dari total lebih dari 640 kejadian kecelakaan, 30%-nya atau 150 orang adalah warga negara asing. Dominasinya adalah warga negara Australia. Seorang ibu konjen Australia bahkan secara khusus datang ke Pujalog menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada BPBD dengan tim yang selama ini banyak memberikan edukasi kepada warga negara asing terutama pada saat kami mampu memberikan pertolongan pertama kepada warga negaranya yang kebetulan sedang beraktivitas di Bali menemukan kondisi kedaruratan di jalan, ya kecelakaan, ya ada kejadian ketika berkunjung di tempat dan objek wisata. Pertolongan kami lakukan, kendati pun bukan personil kami yang lakukan. Kita punya personil BPBD provinsi, kolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota seluruh Bali, berkolaborasi dengan teman-teman Basarnas, seluruh relawan yang ada di provinsi Bali, semua bersatu padu untuk memberikan pelayanan. Pak Made sampai susah menanyakan apa pentakonan dulu. Saking lengkap informasi yang Pak Made berikan itu loh deh. Sesungguhnya berbicara pariwisata Bu Pujo, ada inovasi baru yang sedang saya angkat ke tingkat nasional. Saya brandingnya dengan sebutan Si Kencana. Si Kencana itu apa Pak Made? Si Kencana itu akronim dari sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Singkatannya Si Kencana. Si Kencana. Iya. Jadi hasil pendataan kami sebagai prioritas pertama ada kurang lebih 498 hotel berbintang di Bali. Berbintang dulu 495. 498. Kita bulatkan saja jadi 500. Oke. Kenapa harus prioritas hotel berbintang? Kita tahu Bali selalu menjadi prioritas tempat berlangsung event internasional. Betul sekali Pak Made. Terakhir di tengah Covid, Ibu masih ingat 2022. Ini 20 ya? G20 betul. Itu di Bali sebagai tuan rumah dan kita tempatkan di kawasan di sini. Betul. Seluruh hotel di Nusa Dua telah memiliki sertifikasi kesiapsiagaan. Itu sebagai standar bahwa jika terjadi kondisi darurat tidak diminta, tiba-tiba konferensi sedang berlangsung, para kepala negara sedang musyawarah diskusi, gempa terjadi, diberikan peringatan oleh BMKG berpotensi tsunami. Teman-teman di manajemen hotel dia sudah memiliki sudah paham. Ketika ada konferensi gempa terjadi, peringatan dini tsunami, mereka harus evakuasi kemana? Evakuasi ada dua berikutnya. Horizontal, dia bisa datar ke daerah yang lebih tinggi, bisa juga vertikal. Hotel kan rata-rata tidak satu tingkat, ada lantai 2, ada lantai 3, bahkan lantai 4. Jadi kesepakatan hotel ketika terjadi bencana kemudian diperingatkan ada potensi tsunami, seluruh orang yang ada di hotel itu dilakukan evakuasi sementara secara vertikal. Dia bisa naik ke lantai 2, lantai 3 sesuai kapasitas. Ini yang kita lakukan. Sertifikasi kesiapsiagaan bencana sebuah inovasi yang baru Bali memiliki. Oh ya? Daerah lain belum, bahkan di dunia baru Bali yang memiliki. Karena memang Bali ini pusatnya pariwisata begitu. Di samping memang Bali sebagai primadona pariwisata, kita pemerintah daerah dengan masukan berbagai pihak, terutama asosiasi pariwisata, dia menginginkan kami berkepentingan loh sektor pariwisata kami tidak nyaman sekali lagi, tapi juga nyaman. Aman kan faktornya kamtipmas. Tetapi kalau nyaman, mereka terbebas dari rasa takut. Ketika potensi ancaman bencana itu terjadi, mereka sudah tahu, oh di lantai 1 hotel sudah ada tanda rambu jalur evakuasi. Ketika gempa terjadi, dia mengarah ke kanan, kemudian ke halaman. Di halaman sudah ada titik assembly point, bahasa barat itu artinya adalah titik kumpul aman. Di sana dia berkumpul ketika terjadi bencana, termasuk melatih diri secara rutin tiap bulannya. Kita di Bali, Pak Koster, Pak Gubernur kita yang dulu sudah menetapkan 5 tahun yang lalu yang disebut dengan kebijakan HSB, Hari Simulasi Bencana. Jadi tiap bulan di tiap tanggal 26 seluruh komponen masyarakat Bali termasuk kita di pemerintahan diharapkan untuk melakukan edukasi dengan melakukan simulasi. Karena simulasi itu esensinya adalah melatih diri. Melatih 2 hal, melatih kesigapan kita selaku personal, termasuk tugas di dalamnya. Yang kedua, memastikan semua peralatan yang
biasa nih Pak Made. Kita ngobrol sekian lama, Pak Made 90 menit, 90% udah mengisi. Yang sebagai host cuma ngumpul-ngumpulinnya nih. Luar biasa sekali informasi yang dilakukan BPD, hal-hal yang dilakukan BPD luar biasa sekali. 12 tahun sudah berdiri, tapi hal untuk membangun Bali, menjaga Bali tetap aman, tertib, luar biasa. Bisa menikmati Pak Made informasi yang luar biasa untuk masyarakat Bali dan juga teman-teman yang lainnya, bahwasanya ada badan yang luar biasa penanggulangan bencana cepat, responnya cepat, BPD, dan kalian sudah catat semuanya nomor yang sudah tertera tadi berapa? 25 11 77. ketika ada bencana silakan ke 25 dan tentunya beliau akan dengan sigap timnya melakukan aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Bisa menikmati Pak Made, Rahayu atas waktunya, luar biasa yang sama teman-teman di BPD. Salam Niki. Ikut langkung bersama terus. Catat. Pirang langkung Bisa menikmati Pak Made, Rahayu. Rahayu. Luar biasa informasi Pak. Semua. Demikian ngobrol-ngobrol kita di hari ini dengan Kepala BPD Bali, dan informasi ini sungguh penting buat kita masyarakat Bali dan perlu kita sama-sama menjaga informasi ini dengan baik dan jangan asal telepon, betul? Ada yang tidak bencana telepon, nah jangan pakai main-main. Ini urusan serius. Ini serius. Semoga Pak Made dan tim semua tetap semangatnya luar biasa untuk menjaga Bali luar biasa. Rahayu Niki. Rahayu.